Selamat siang Ananda, bertemu kembali dengan Ibu dalam materi apresiasi prosa Indonesia, alur dalam fiksi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat prosa fiksi. Silakan dicek kembali bacaan Ananda bahwa Ibu sudah menjelaskan apa itu apresiasi, apa itu prosa fiksi Indonesia, sehingga Ananda sudah punya pemahaman yang prosa itu apa saja bentuknya. Silakan ditilik kembali, kemarin kita sudah membahas tentang novel, tentang cerpen, fiksi dan non-fiksi. Kemudian definisi dari prosa fiksi itu sendiri, silakan dipahami kembali. Kemarin Ibu juga menjelaskan tentang unsur pembangun sebuah karya sastra. Minggu ini kita akan masuk dan menilik lebih dalam kepada unsur-unsur yang membangun karya sastra, khususnya prosa. Kemarin kita sudah bahas prosa itu ada banyak jenisnya, tapi yang paling familiar bagi Ananda semua adalah cerpen, novel, roman, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Kita jemput kembali sedikit. Unsur intrinsik adalah sebuah kajian struktural yang membahas tentang unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri. Jadi satuan unsur-unsur yang ada di dalam itu yang dijalin, itulah yang membuat dia membangun sebuah karya sastra. Pada minggu ini kita akan masuk pada topik pertama dari unsur intrinsik itu, yaitu alur. Kenapa alur ini penting dibahas? Kenapa alur ini yang pertama Ibu letakkan? Sebenarnya tidak ada alasan khusus kenapa alur yang pertama. Tetapi ketika kita berbicara tentang alur, Ananda harus paham bahwa alur seperti unsur intrinsik lainnya punya peranan yang sangat penting dalam kajian kesusastraan atau dalam prosa Indonesia. Pernahkah Ananda menemui sebuah ceritanya itu bagus, Bu? Kok bagus? Lumayan sih sebenarnya, Bu. Tapi karena alurnya tidak jelas, dia tidak bagus, Bu. Nah, lalu bagaimana caranya memahami ini? Jadi alur itu penting, sangat penting. Karena sebuah cerita yang baik akan ditopang dengan alur yang baik pula. Apa sih alur yang baik itu? Bagaimana unsur-unsur alur itu? Apa saja jenis-jenis alur sehingga sebuah novel atau cerita pendek atau prosa yang kalian baca menjadi sebuah prosa yang sangat baik. Oke, kita masuk dulu. Capaian pembelajaran, silahkan lihat RPS. Seperti minggu lalu, setiap minggu di setiap pertemuan ada capaian pembelajaran yang harus kita capai bersama, yaitu bagaimana sikap Ananda, pengetahuan Ananda bertambah, keterampilan khusus Ananda juga bertambah. Pada minggu ini khusus untuk keterampilan khusus, kita akan membahas atau bagaimana Ananda mampu mengidentifikasi alur-alur yang ada dalam novel Tabula Rasa karya Ratikumala. Oke, kita masuk. Jadi pada materi alur ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, hakikat alur. Dalam hakikat ini tentu ada definisi, pengertian, dan hal-hal yang bersangkutan dengan alur. Kemudian pada yang kedua atau topik 2 ada struktur dan kaidah alur. Yang ketiga ada fungsi dan jenis alur. Yang keempat kita akan membahas sebenarnya apa sih hubungan alur dengan unsur lain. Nah, kita masuk kepada tahap pertama, hakikat alur. Sebelum kita masuk hakikat alur, Ibu berharap dan memang berharap betul bahwa Ananda sudah membaca modul yang Ibu berikan di e-learning sebelum kita mulai pertemuan pertama. Jika tidak, maka jelaskan
Maka dengarkan penjelasan ini dengan baik, karena penjelasan ini sebenarnya akan sangat mudah kalian pahami jika kalian sudah punya basic dengan membaca modulnya. Hakikat alur. Kita masuk kepada hakikat alur. Ketika berbicara alur, yang paling sering kalian sebutkan di kelas atau yang paling sering ibu dengarkan, alur itu apa, Ananda? Ananda akan jawab, jalan cerita, Bu. Alur itu apa? Jalan cerita, Bu. Ananda akan bersikeras seperti itu. Oke, kita akan masuk di pengertian. Kita masuk definisi dulu. Definisi alur itu menurut beberapa ahli, Ibu gambarkan yang pertama. Menurut Aminuddin, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Nah, atau ibu sederhanakan pengertian dari Aminuddin ini bahwa alur itu rangkaian cerita yang terdiri dari peristiwa-peristiwa. Peristiwa ini terjalin dengan baik sehingga rangkaian peristiwa itu kemudian akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Kita lihat lagi pendapat Stanton dalam Nurgiantoro adalah plot atau alur itu adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan oleh sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Ini mungkin familiar bagi Ananda. Contohnya, ketika ini untuk alur konvensional atau alur berurutan, Ananda akan lihat di bab awal itu biasanya kan dijelaskan dulu siapa tokohnya, siapa keluarganya, di mana dia hidup. Nah, ini untuk membentuk ini pengenalan alur. Nah, dari ini nanti kedua baru ada konflik, dijelaskan lagi tokoh yang lain. Tokoh ini kemudian saling berhubungan, terjadilah konflik. Konflik ini kemudian memuncak, kemudian harus diselesaikan. Biasanya seorang pengarang harus punya kejelian menjelaskan atau merangkai alur, karena ketika alur dirangkai dengan baik, cerita itu akan sangat menarik untuk diikuti. Kita masuk kepada definisi alur dari ahli lain. Ada menurut Foster, plot merupakan rentetan peristiwa dalam suatu fiksi, baik dalam novel ataupun cerpen, yang tersusun dalam urutan waktu berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sama dengan yang tadi, Foster dengan Stanton itu hampir sama ya. Dia mengatakan bahwa alur itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang runut atau yang runtun yang memiliki hukum sebab akibat. Jadi ada penyebabnya, ada akibatnya. Umpamanya dalam cerita ini, konflik itu terjadi karena pertemuan si A dan si B. Lalu si A dan si B ini tidak sendiri, ada pula nanti kelompoknya. Kelompok ini kemudian bersitegang, konflik membesar, lalu ada kelompok lain yang menyelesaikan. Itu yang namanya alur, urutan kejadian. Jadi kalau alur itu tidak berhubungan dengan waktu saja, tapi dia akan berhubungan dengan kejadian, kulasi, jadi akan ada banyak yang membentuknya nanti. Oke, itu untuk definisi alur. Dan Siswanto juga menjelaskan alur itu merupakan tahapan peristiwa. Nah, sama ya, hampir beberapa ahli itu sama mendefinisikan tentang alur. Kita masuk pada materi yang kedua tentang struktur alur. Struktur alur itu ada tahap awal, ada tahap tengah, kemudian ada tahap akhir. Ini juga sudah Ibu jelaskan tadi. Di tahap awal itu biasanya sebuah cerita atau sebuah novel atau cerpen, dia mengenalkan semuanya. Mulai dari tokoh-tokoh yang akan terlibat, konflik-konflik yang mungkin terjadi, kelompok-kelompok yang mungkin akan bertentangan. Tahap awal ini apakah selalu di bab 1, Ibu? Tidak. Nah, nanti kita akan masuk kepada jenis-jenis alur ya. Tahap awal ini bisa saja ditaruh
secara acak oleh pengarang, umpamanya dia jelaskan dulu ketika konflik memuncak. Jadi cerita dibuka ketika seorang tokoh berdebat dengan tokoh lain karena sesuatu, umpamanya begitu. Lalu ini bukan tahap awal saja, ini struktur alurnya tahap awalnya. Jadi nanti coba kalian cek, tahap awal itu biasanya tahap pengenalan sebuah peristiwa atau sebuah cerita. Kemudian tahap tengah itu biasanya tahap cerita sebagai tahap pertikaian, menampilkan pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan. Tahap ini biasanya di klimaks, kalau nanti ibu akan lihatkan juga ada namanya klimaks, atau dia mulai akan memuncak. Jadi konflik ini kan biasanya dibangun sedikit-sedikit oleh pengarang dulu. Umpamanya pertama yang berbenturan itu hanya soal pendapat. Pendapatnya tidak saling setuju. Kemudian ternyata nanti semakin membesar pendapat ini menyebabkan si A tersinggung. Lalu si A mengadu ke sini, konflik akan semakin membesar, akan membulat. Kemudian nanti akan menyampai klimaks. Tahap akhir biasanya adalah tahap peleraian atau tahap dia setelah selesai klimaks tadi akan ada penyelesaian dari cerita itu. Penyelesaian itu bisa saja nanti tokoh akan berpisah, tokoh menemukan apa yang dia cari, tokoh kemudian sampai pada sebuah kesimpulan, tokoh ya pokoknya sebagai akhir dari cerita tersebut. Jadi secara garis besar tahap alur atau struktur alur itu ada 3, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Oke, kita akan masuk kepada bagian plot atau alur. Jadi tadi pertama itu ini hampir sama, tapi ini lebih ke bagaimana yang ibu jelaskan tadi itu menemukan bentuknya ya. Jadi situation itu adalah tahap merupakan pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh. Jadi dia akan masuk di tahap awal situation ini nanti. Jadi dia kenalkan dulu. Kemudian ada generating circumstance, ada pemunculan konflik. Jadi untuk membuat cerita dia munculkan konflik ini sedikit-sedikit. Kemudian ada rising action. Rising action ini ada peningkatan konflik semakin banyak. Kemudian pada akhirnya dia akan mencapai klimaks atau intensitas puncak. Jadi konflik ini tidak bisa lagi dielakkan oleh dua tokoh yang bersengketa sehingga sampai pada titik dia klimaks. Kemudian ada denouement. Ini adalah penyelesaian atau dia tahap akhir tadi, tahap peleraian. Oke, itu bagian-bagian dari plot atau alur yang bisa Ananda pahami. Kemudian kaidah alur itu. Dalam plot atau dalam alur terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Nah, jadi sebuah novel yang baik, sebuah cerpen yang baik, sebuah prosa yang baik harusnya mempunyai plot yang baik pula. Plot yang baik atau plot yang akan membuat penonton itu atau pembaca itu merasa terikat dengan prosa tersebut, baik novel, cerpen, atau roman tersebut. Yang pertama itu plausibilitas. Oke, Ananda boleh kembali dibuka, cek bagian-bagiannya. Plausibilitas itu kemudian jadi kaidah alur itu ada beberapa bagian. Plausibilitas itu adalah sifat cerita yang disajikan dalam novel yang dapat dipercaya pembaca. Jadi pengenalan pertama itu plausibilitas dalam alur itu membuat cerita itu seakan-akan benar-benar terjadi. Ibu sudah pernah jelaskan di minggu lalu ketika Ananda ibu suruh mengingat sebuah cerita yang kemudian Ananda sangat terkesan. Kenapa sangat terkesan? Bu, rasanya cerita itu benar-benar terjadi, Bu, dan itu saya sekali atau saya banget.
atau gue banget. Kenapa? Karena pengarang mampu menghadirkan possibility, bahwa pengarang mampu membuat Ananda percaya bahwa apa yang ingin dia bangun di dalam itu adalah sebuah kejadian yang fiksional, kejadian yang benar-benar rasanya dia mampu menghadirkan sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang benar-benar terstruktur seperti masyarakat pada umumnya. Ananda percaya, oh ini benar ini, bahwa masyarakat ini seperti ini, dan itu bagaimana dia merangkumnya dengan sangat baik, sehingga setiap alur atau peristiwa itu, oh iya nak, karena dia berasal dari suku ini, maka ketika dia menghadapi persoalan ini dia akan bereaksi seperti ini. Itu yang namanya posibilitas. Kemudian harus ada kejutan. Alur yang baik akan membuat kita selalu penasaran. Nah, ini nanti di suspend ya. Kalau kejutan ini kalian, wah, kalian merasa surprise, kalian mendapat tidak nyangka bu, kenapa peristiwa ini sangat menarik untuk, dan itu, wah dia begini ternyata bu. Nah, kemudian kejutan ini akan membuat rasa penasaran kalian akan tinggi, rasa ingin tahu atau suspense. Jadi seorang pengarang yang baik, dia akan membuat kita tidak berhenti. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita kemudian tidak berhenti sampai akhir? Sampai pagi umpamanya satu novel dengan halaman 360, kalian nikmati dari sore, kalian kemudian breaknya hanya untuk sholat, kemudian makan, tapi kalau masih terngiang-ngiang ceritanya, itu adalah seorang pengarang yang mampu membuat rasa ingin tahu kalian sehingga kalian ingin menuntaskannya dengan baik bacaan tersebut. Itu peran alur di sana. Jadi alur ini punya peranan sangat penting. Kemudian kepaduan, unity. Nah, ini yang Ibu sebut tadi, yang Ibu gabungkan semua. Dia harus saling berhubungan, harus padu dia. Jangan sampai satu peristiwa kemudian menolak peristiwa yang lain sehingga pembaca menjadi bingung. Loh, kok tadi begini? Kok pada peristiwa ini dia menunjukkan ini? Pernah tidak kalian temukan karangan atau prosa seperti itu? Ada juga. Tapi prosa yang baik membuat unity sehingga kalian benar-benar, wah, nah, kalian punya ekspresi, wah saya terbawa betul ke dalam suasana yang dibuat pengarang. Jadi pengarang ini hebat, dia menciptakan dunia sendiri, dia kemudian membuat tokoh sendiri, tempat sendiri di dalam karya itu, yang kalian bisa membayangkan sebuah kehidupan di sana. Ketika kehidupan itu terjadi, kalian juga bisa membayangkan, wah saya bahkan bisa menggambarkan bu tokohnya. Nah, nanti itu masuk di bagian tokoh. Bagaimana pengarang mampu menggambarkan tokoh dengan baik, latar dengan baik. Jadi unsur estetik ini punya peranan penting dalam karya sastra. Bagaimana kehebatan dan kejeniusan seorang pengarang menghadirkan kepada kalian sebuah dunia yang dia angankan, sebuah dunia yang dia rekakan, tapi kalian merasa, wah itu bisa benar-benar terjadi. Itu kaidah alur ya. Kita masuk kepada fungsi alur. Jadi alur itu berfungsi sebagai latar yang bersifat fisikal untuk membuat sebuah cerita menjadi logis. Ini sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Ketika sebuah cerita dibangun dengan alur yang baik, kalian akan merasa begini. Wah iya nak Bu, bisa jadi masyarakat di sana kemudian pola hidupnya sedemikian. Kalian bisa membayangkan itu benar-benar terjadi. Padahal itu kan rekaan pengarang yang diambil dari kenyataan yang dihadapi atau yang hidup di lingkungannya. Dia rekakan, dia imajinasikan. Tetapi dia mampu membuat kalian benar-benar merasakan bahwa faktanya itu bersifat faktual, fiksional. Sehingga kalian merasa bisa membayangkan tokoh di sana, bagaimana dia hidup masa kecilnya, kemudian bagaimana ketika dia jatuh cinta dan lain-lain. Jadi cerita itu menjadi logis kalau alurnya tepat, kalau alurnya baik. Selain itu, alur juga punya fungsi psikologis sehingga setting pun mampu menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan suasana tertentu yang menggerakkan emosi dan kejiwaan pembacanya. Ini juga yang paling penting. Jadi ketika kalian
Membaca sebuah cerita, sebenarnya yang membuat kalian tertarik atau tidak itu adalah bagaimana pengarang membangun alur peristiwa demi peristiwa, rangkaian cerita dengan baik, sehingga kalian selalu punya rasa penasaran, punya kejutan-kejutan tertentu dalam prosesnya, sehingga kalian tidak bosan membaca karya tersebut. Jadi fungsi alur ini sangat penting sekali. Oke, ada beberapa jenis alur. Kalau di SMA dulu Ananda mungkin hanya mengenal beberapa jenis alur. Ada alur mundur, alur maju, alur campuran. Ternyata jenis alur itu ada banyak juga. Ada alur sorot balik, ada alur mundur, ada alur maju, ada alur campuran, alur klimaks, anti klimaks, dan alur kronologis. Untuk penjelasannya, Ibu Anya akan menjelaskan secara singkat karena kalian bisa lihat di modul masing-masing penjelasan lebih detailnya. Karena yang pertama itu tentang alur maju. Alur maju ini adalah alur yang susunan ceritanya itu bersifat dari masa kini sampai ke masa lalu, berjalan dengan teratur. Jadi pengarang tidak terlalu dipusingkan jika alur sebuah cerita itu bersifat maju. Jadi dari hari ini atau kejadian hari ini, kalaupun dia akan menjelaskan tentang beberapa hal, dia akan menjelaskan secara berurutan ke depan. Jadi alurnya maju. Nah, awal nanti nampak tahapannya itu dengan awal, tengah, dan akhir. Itu alur maju. Kalau alur mundur, kalian bisa melihatnya, bisa saja dia bercerita dari masa lampau yang memiliki klimaks di awal cerita. Contohnya begini, dia mulai dulu ketika perpisahan itu terjadi, baru dia ceritakan pertemuannya. Ini alur mundur ya. Jadi diambil dari belakang dulu. Kemudian alur sorot balik adalah akhir cerita yang didahulukan. Umpamanya meninggalkah tokohnya dulu, kemudian dia kembali ke awal. Jadi seperti disorot balik kenapa ini terjadi. Kemudian alur campuran itu maju dan mundur sama seperti biasa. Alur ini biasanya akan tergantung kebutuhan untuk membuat suspense, untuk membuat rasa ingin tahu. Pengarang menggambarkan ada beberapa bagian akan maju, tapi di beberapa bagian akan dijemput lagi bola ke belakang, atau dia menjemput lagi beberapa cerita ke belakang, sehingga dia alur campuran. Kemudian ada alur klimaks. Biasanya alur klimaks ini terjadi dia membangun, bisa meningkat dan menegangkan. Jadi dia membangunnya itu berdasarkan klimaks cerita. Atau ada juga alur yang mulai dari anti klimaks, jadi sudah selesai, pada akhirnya aku menerima perpisahan itu. Ini anti klimaks ya, baru dia ceritakan kenapa perpisahan itu terjadi sampai pokoknya dilerai dulu, diselesaikan dulu di awal. Alur kronologis itu adalah alur yang urutan waktunya berurutan. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya. Jadi dia tidak ada ke belakangnya. Dia maju saja atau dia berdasarkan urutan waktu. Jadi itu disebut dengan alur kronologis. Oke, kita akan bahas juga. Lalu apa sih hubungan alur dengan unsur lain? Nah, ini banyak juga nanti yang akan bertanya. Seperti Ibu jelaskan, struktur itu atau dalam kajian struktural, satu bagian akan sangat memerlukan bagian lain. Sehingga alur ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan unsur lain. Misalnya dengan tokoh. Alur itu akan sangat berhubungan dengan tokoh. Penokohannya juga sangat berhubungan dengan latar, dengan amanat. Jadi alur ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah prosa. Sehingga ketika Ananda
mau menjadi pengarang, perhatikan dan pelajari cara mengemas cerita dengan alur yang baik, karena itu akan membuat pengarang betah membaca cerita Ananda. Jadi, alur dalam sebuah karya fiksi adalah suatu bagian yang sangat penting. Nah, jadi cerita yang baik akan ditopang dan didukung oleh alur yang baik. Oke, ini untuk alur, materinya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk kepada tugas minggu ini. Ibu sudah Ibu sudah membuatnya di RPS, karena kalau Ananda sudah menceknya di RPS, Ananda akan tahu bacaan apa yang harus Ananda baca minggu ini. Oke, bacaan yang harus dibacain minggu ini sesuai dengan RPS adalah tabula rasa. Ibu kemudian berharap Ananda membaca tentang tabula rasa ini. Novel ini adalah novel yang bagus. Jadi, ini kalau kita lihat, Ibu sudah carikan. Jadi kita tugasnya, keterampilan khusus yang harus Ananda penuhi di minggu ini adalah menganalisis tentang alur dalam novel Tabula Rasa karya Rati Kumala. Tabula Rasa ini sebuah novel yang bagus yang bisa Ananda baca dan nikmati. Ini cover pertamanya ketika dia diterbitkan oleh Grasindo ya. Jika hari ini Ananda pergi ke toko buku atau ke Gramedia, dia sudah berbeda tampilannya. Ibu lihat kan. Silahkan browsing, Ananda bisa browsing sendiri. Ibu sudah lihat tampilan Tabula Rasa hari ini sudah berbeda. Nah, dia sudah seperti ini. Dia sudah gambarnya berbeda. Ini kalian bisa lihat, juga ada deskripsinya, silakan dibaca deskripsinya. Nanti juga silakan dibaca sinopsis di belakangnya. Tabula Rasa adalah sebuah kisah cinta yang kompleks dan mengharukan, karena segala sesuatu yang kompleks harus diuraikan sedemikian rupa untuk menjadi sederhana. Maka plot Tabula Rasa pada hakikatnya adalah serangkaian perjuangan pengharang untuk mencari jawaban terhadap teka-teki atau pertanyaan hakiki. Sebenarnya makna cinta kasih itu apa? Cinta kasih ternyata tidak mungkin lepas dari persoalan tempat dan waktu. Makin kompleks realitas kehidupan, makin kompleks pula cinta kasih. Dan kalau perkembangan zaman menuntut kehidupan orang-orang modern menjadi kosong dan tidak bermakna, maka cinta kasih manusia modern pun menjadi kosong dan tidak bermakna. Ini review dari Budi Dharma ya, seorang cerpenis, novelis, dan pengamat sastra. Anda bisa akses sendiri di halaman bacaan indoblogspot.com. Di sini cukup banyak, silakan dicek di sana. Kemudian di sini juga bisa kalian baca di Goodreads ya. Nah, jadi bisa di-read buku ini nanti. Ini disebutkan reviewnya dan lain-lain. Kalian bisa lihat, kalau mau lihat covernya, ada banyak covernya yang beredar di Gramedia. Ada Rati Kumala, pokoknya Tabula Rasa, silakan dicek. Adapun tugas yang harus Ananda lakukan untuk minggu ini, silakan jawab pertanyaan di bawah di kolom komentar. Silakan jawab pertanyaan di kolom komentar. Apakah Anda pernah membaca tentang Tabula Rasa atau baru kali ini Ananda mendengar? Kalau baru kali ini, silakan browsing dan baca sinopsis dari novel tersebut. Cara berkomentar di kolom komentar adalah Ananda jawab dengan saya belum pernah membaca tapi sudah browsing dan sudah membaca tentang
sinopsis tabula rasa dengan mengakses atau dengan membaca novel tersebut. Bagi yang sudah membaca, Ananda jawab dengan format, saya sudah membaca novel ini dari awal sampai akhir. Atau jawab, saya sudah membaca tapi baru sebagian. Ibu ingin mengkelompokkan nanti ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk berkomentar itu dari hari ini sampai di minggu depan sebelum kuliah ini mulai ya. Jadi sampai jam 12 minggu depan silakan berselancar di dunia maya, silakan pergi ke Gramet atau membelinya, atau silakan pinjam ke tetangganya, ke kakak kelasnya untuk membaca tentang tabula rasa. Oke, jadi semua paham? Ibu berharap Ananda membaca novel tabula rasa. Oke, hari ini karena keterampilan khusus kalian yang Ibu minta adalah menganalisis alur dalam tabula rasa, Ibu akan lihatkan sebuah penelitian yang bisa kalian lihat bagaimana sih alur dalam tabula rasa itu. Nah, apakah novel ini novel konvensional atau inkonvensional? Apakah alurnya itu maju, mundur, campuran? Atau bagaimana sih sebenarnya pengarang membuat alur dari novel tersebut? Nah, kita masuk, Ibu sudah carikan sebuah penelitian tentang alur tabula rasa ini. Ini jadi untuk informasi bagi Ananda semua, Ibu yakin Ananda sudah sangat biasa. Ananda akses Google Scholar, kemudian cari di pencarian itu, jadi akan membantu Ananda mendapat ilmu apa saja yang akan Ananda ambil. Contohnya hari ini Ibu bantu Ananda dengan mencari sebuah penelitian, sehingga ini menguatkan Ananda bagaimana alur dibangun di dalam tabula rasa ini. Alur dalam novel tabula rasa kajian struktural, maka akan keluar beberapa penelitian. Kalau Anda punya waktu silahkan dicek satu-satu. Ibu ambil yang teratas saja karena ini teknik kolase. Ini sangat berhubungan dengan bagaimana alur atau plot dibuatnya. Nah, dan ini Ibu sudah download. Ini diterbitkan di jurnal online UM dan merupakan skripsi dari Ike Restu Pratiwi. Jadi Ananda harus memanfaatkan betul internet ini. Betapa mudahnya Ananda. Dulu zaman Ibu belum secanggih ini, kami harus masih mengunjungi pustaka. Karena ini kelas daring, pustaka juga ada secara online. Jadi silakan Ananda pelajari nanti ya. Jadi penelitian ini membahas tentang bagaimana teknik kolase dalam novel tabula rasa. Di pendahuluan dijelaskan apa itu prosa. Ini sama dengan penjelasan kita minggu lalu. Bisa kembali Ananda baca novel itu apa. Kemudian langsung dibahas di sini. Ini penting untuk Ananda pahami. Penulis ini setelah melakukan penelitian mengatakan novel tabula rasa ini merupakan novel yang memiliki atau jenis novel inkonvensional atau novel kontemporer. Kenapa demikian? Karena novel ini menyimpang dari cara umum pembaca atau penulis pada umumnya. Novel konvensional memiliki alur yang urut, dimulai dari tahapan pengenalan tokoh, konflik awal mulai muncul, konflik yang semakin menajam, tahapan klimaks atau tahapan puncak masalah, lalu tahapan anti klimaks atau konflik yang mulai menurun, tahapan terakhir penyelesaian, seperti urutan tahapan alur kita. Novel inkonvensional memiliki alur yang berbeda. Novel inkonvensional itu tahapan alurnya meloncat-loncat. Nah, itu salah satu cirinya ya. Pada novel inkonvensional, tahapan penyelesaian dapat muncul di awal atau di tengah cerita. Sedangkan tahapan konflik bisa muncul di akhir cerita.
Kalau mau selesai baru dilihatkan konfliknya apa. Novel Tabula Rasa memiliki cerita yang tidak urut. Dalam novel tersebut banyak terdapat segmen. Ada puisi, ada email, ada SMS, ada iklan, ada mantra yang membuat novel ini berbeda dengan novel lainnya. Oke, jadi dari pengertian ini atau dari penelitian ini Ananda bisa nanti melihat bahwa dilihatkanlah bahwa dalam cerita ini dijelaskan. Jadi kalau Ananda baca ya cerita Tabula Rasa itu yang In Memoriam Kresnaya ini, yang pertama itu dia bercerita tentang kampus Yogyakarta Agustus 2001 kali. Nah, Ibu bacakan sedikit saja. Kamu seperti menara, selalu dapat kulihat walau jauh dan di kerumunan orang. Ada sinergi di dalam, karisma yang dulu sempat kunikmati dari dekat dan dalam jarak. Adalah pesona yang membuat pria bertekuk dan mencium ujung-ujung jarimu. Hanya sanggup menunduk memandang kukumu yang tidak berkuteks. Mungkin juga hidungnya menyadari odor tubuhmu yang akan selalu dikenang dan dikenalnya. Di kemudian hari, pada setiap orang yang menyemprotkan parfum berbau sama denganmu ke tubuh-tubuh mereka. Dan saat tak mampu menggapaimu lagi, mungkin aku atau orang lain yang pernah mengagumimu akan bertanya pada orang itu, kumohon katakan, parfum apa yang kau pakai? Walau mungkin akan dianggap gila, lalu kucari mereknya dan kusemprotkan pada kacuku agar senantiasa dapat kuhirup lembutnya bersamaan dengan kubayangkan adanya. Jadi silakan dibaca, ini novel cukup bagus pilihan katanya dan tidak terlalu berat. Yang agak memusingkan mungkin bagi Ananda adalah perpindahan alurnya. Jadi pertama tadi dia sudah ceritakan tentang kampus Yogyakarta Agustus 2001. Ini kan hari ini nih. Kemudian dia masuk di bagian selanjutnya. Ada Kremlin, Moskwa, 22 Desember 1990. Mundur lagi ceritanya. Jadi dia ceritakan bagaimana keadaan Moskwa ini ya. Nah, silakan dibaca. Ini cukup baik, tapi dari review beberapa mahasiswa, Bu, terlalu banyak bahasa Inggris di dalam novel ini. Tidak apa-apa, ini justru akan menambah pengetahuan kalian tentang bidang lain. Nikmati saja dan baca. Ibu berharap kalian semua membaca. Oke, kita kalian silakan baca. Novel ini ada tidak terlalu tebal, 184 halaman, dan ini juga sebenarnya cukup menarik karena berdasarkan kisah cinta. Ada sedikit politik di dalamnya dan lain-lain, itu bumbu yang membuat dia semakin kaya akan pengetahuan. Jadi silahkan dibaca novelnya Tabula Rasa karya Rati Kumala. Oke, itu bisa juga kalian lihat di tempat lain, penelitian lain, silakan cari di sini tentang alur yang ada di dalam novel Tabula Rasa ya, karena sudah banyak, itu dunia sekarang sudah sangat mudah aksesnya, jadi apa saja kalian bisa akses di sini. Oke, jadi penjelasan tentang alur dan contoh-contoh juga sudah Ibu jelaskan. Di bagian terakhir, Ibu ingin kalian menjelaskan kembali materi ini atau rangkuman dari materi ini di bagian kolom komentar. Apa sih yang kalian ingat dari sepanjang penjelasan Ibu itu? Apa sih yang kalian dapatkan tentang alur itu? Nah, jangan-jangan nggak ada satupun yang kalian dapatkan. Kalau nggak ada, berarti ulang lagi kalian mendengarkan karena sudah banyak informasi yang Ibu berikan.
Untuk format memberi komentar di kolom komentar, buatkan namanya, buatkan NPM-nya dan sesinya, sehingga Ibu bisa kemudian mereview siapa saja yang terlibat aktif dan siapa yang tidak terlibat. Ibu rasa itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian tidak lelah mendengar penjelasan yang cukup panjang ini, karena alur ini cukup menarik. Kalau boleh Ibu akan tambah lagi penjelasannya, tapi Ibu cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan juga boleh ditaruh di kolom komentar. Kalau ada yang mau japri Ibu langsung juga boleh, di WA group juga boleh. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.